melakukan deteksi dini. Jadi mengenali tanda-tanda awal yang mengarah kemungkinan ke arah kanker. Ya artinya dia akhirnya nggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Karena biasanya yang diserang itu kan pada tulang dan di daerah persendian. Jadi setelah bayi baru lahir atau usia sekitar 1 sampai dengan 2 bulan, itu bisa kan kita periksakan ke dokter untuk imunisasi atau ke dokter untuk kontrol kesehatan secara rutin, atau kontrol pertama setelah lahir itu kita juga bisa memintakan, bisa minta tolong dilihatkan nggak dok untuk matanya bagaimana kondisinya gitu. Kalau itu yang bikin anak saya nyaman, anak saya nggak takut dengan dokter itu ya karena beliau ketika visite atau apa itu benar-benar rileks. Hai Sobat Mako, kembali lagi bersama kita di program podcast Radio Mako Suara Cita, Radio Informasi dan Motivasi. Kali ini kita akan berbincang-bincang perihal terapkan hidup sehat, mari cegah kanker pada anak dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia. Bersama Dr. Susanto Nugroho, SPAK Hermatologi dan Onkologi, Dr. Sony Wicaksono, SPA MKes, dan pendiri komunitas Sahabat Anak Kanker, Bapak Nur Ferry Heri Susanto. Selamat sore Dr. Susanto Nugroho, SPAK. Selamat sore. Ya. Selamat sore Dr. Sony Wicaksono, SPA MKes. Selamat sore Mbak. Ya. Berkaitan dengan peringatan Hari Kanker Anak Sedunia ini dok. Iya. Terapkan hidup sehat, mari cegah kanker pada anak. Selama ini apa yang terjadi peningkatan penyakit kanker ini pada anak-anak ini, Dok? Begini Mbak Dina, memang saat ini menjadi keprihatinan kita bahwa kasus-kasus kanker pada anak itu cenderung menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Ya. Bahkan ada beberapa kanker yang dulu pada anak-anak itu jarang ditemukan, yang dikenal sebagai tumor padat atau solid tumor. Itu sekarang kasusnya meningkat sangat besar, dan itu menunjukkan keprihatinan kita. Tetapi di sisi lain itu juga menunjukkan bahwa masyarakat itu sudah punya kesadaran yang cukup untuk membawa anaknya periksa ke dokter, ke rumah sakit, sehingga kanker pada anak sekarang banyak yang bisa terdiagnosis atau terdeteksi. Gitu. Pencetus daripada penyakit kanker pada anak ini apa dok? Secara genetika ataukah secara kondisional karena kebiasaan hidup dan sebagainya dok? Ya, jadi gini, penyebab kanker pada anak itu secara pasti tidak diketahui atau belum diketahui. Ya. Tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi ada istilahnya multifaktorial. Nah, genetik itu merupakan salah satu faktor. Dan itu biasanya kontribusinya hanya sekitar 15%. Tapi harus disertai dengan faktor-faktor yang lainnya atau faktor risiko lainnya. Nah, faktor risiko lainnya itu diantaranya yang mungkin para orang tua atau masyarakat yang sudah tahu, misalnya paparan radiasi yang berulang. Terus kemudian yang mungkin masyarakat berpikir sutet itu ya, meskipun itu juga masih perlu penelitian lebih jauh. Terus penggunaan makanan-makanan pengawet, pewarna dan sebagainya itu juga. Dan juga beberapa itu juga dipicu oleh infeksi virus. Oh gitu ya dok ya. Tetapi masih banyak faktor-faktor risiko yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan sebagai penyebab terjadinya kanker, khususnya pada anak. Kira-kira mungkin oleh Dokter Sony mungkin bisa dijelaskan kira-kira jenis kanker anak itu pada anak itu apa saja ini yang sekarang yang sering ditemui? Ya, jadi memang akhir-akhir ini itu seperti yang disebutkan Dr. Susanto tadi. Jadi memang ada beberapa kanker atau tumor ganas yang sebelumnya memang sangat jarang didapatkan pada anak-anak. Itu sekarang kalau boleh dibilang angkanya juga mulai ada kenaikan. Tetapi tetap sampai saat ini jenis kanker yang paling banyak kita dapatkan atau yang paling banyak kita rawat adalah anak-anak dengan kanker darah. Jadi kalau yang bahasa awamnya kanker darah, kita menyebutnya sebagai leukemia. Jadi sampai saat ini memang leukemia itu masih menjadi
kasus terbanyak pada anak-anak, kemudian diikuti oleh tumor padat yang lain. Nah, leukemia ini sendiri juga ada beberapa jenis di dalamnya. Jadi ada yang kita menyebutnya sebagai ALL atau kanker atau leukemia limfoblastik akut kepanjangannya. Kemudian diikuti dengan leukemia limfoblastik kronik atau CML atau mungkin juga akut myeloblastik leukemia. Itu yang 3 terbanyak yang paling banyak kita dapatkan di rumah sakit kami. Kemudian diikuti lagi dengan beberapa jenis kanker yang lain, yaitu tumor padat seperti misalnya tumor kelenjar getah bening, kemudian tumor pada bola mata atau retinoblastoma, kemudian bisa juga tumor di tulang, osteosarkoma. Gitu. Tapi memang ada beberapa jenis kanker lain yang ya memang masih jarang juga kita dapatkan juga di rumah sakit kami. Seperti tumor di ginjal, kemudian tumor di kulit yang manifestasinya di kulit juga ada beberapa yang sudah kita dapatkan di sini. Baik. Terus berkaitan dengan jenis-jenis tumor tadi, tumor atau kanker tadi, Dok, itu bisa diidentifikasi mulai dari janin atau bagaimana, Dok? Jadi memang perbedaan antara kanker pada anak dan dewasa itu salah satunya kalau pada anak itu tidak dapat dilakukan screening. Jadi kalau orang dewasa itu kan seringnya check up untuk bisa mengetahui apakah ada tanda-tanda gejala kanker awal. Pada anak nggak bisa. Begitu ya? Anak-anak itu sebagian besar kanker ditemukan sudah insidental. Usia. Oh gitu. Jadi insidental. Jadi tanpa diketahui. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh para orang tua khususnya itu adalah melakukan deteksi dini. Jadi mengenali tanda-tanda awal yang mengarah kemungkinan ke arah kanker. Itu yang penting. Karena kalau sudah mengenali tanda-tanda itu, sebaiknya orang tua segera membawa anaknya periksa ke dokter. Tanda-tandanya apa? Ya, sebenarnya banyak, tapi ada beberapa yang mungkin perlu menjadi perhatian para orang tua. Yang pertama jelas itu pucat. Pucat ya? Meskipun pucat penyebabnya banyak, itu harus hati-hati. Kemudian yang kedua itu sering lebam. Atau perdarahan. Terbentur gitu. Betul. Terus kemudian yang ketiga itu panas yang berkepanjangan. Memang panasnya tidak tinggi, tetapi bisa sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sudah dibawa berobat kemana-mana nggak sembuh. Nah itu harus diwaspadai. Terus kemudian ada pembesaran atau benjolan, baik itu di leher, di perut atau di berbagai tempat. Itu bisa mengindikasikan kemungkinan ada pembesaran kelenjar getah bening seperti yang dikatakan Dr. Sony tadi, atau perutnya membesar. Jadi ada sesuatu yang tumor yang ada di dalam rongga perut yang menyebabkan perutnya membesar. Demikian ya. Meskipun ada beberapa tanda spesifik juga yang menandakan ke arah suatu kanker, misalnya kanker atau tumor pada mata. Itu mata itu bisa kelihatan kayak mata kucing. Mungkin memang harus perlu lihat ya. Gitu ya, tapi bisa membayangkan, jadi kalau kita sorot pakai lampu senter, itu mata itu bukan kelihatan seperti normal itu, tapi seperti mata kucing. Jadi kelihatan terang benderang gitu ya. Itu salah satunya. Nah, itu kalau kita bisa deteksi dari awal, itu angka kesembuhannya bisa lebih tinggi. Demikian ya. Kita pernah punya pasien ya, Dr. Seni ya. Ada 2 kasus yang masih pada stadium atau fase awal. Gitu. Itu ada usia-usia tertentukah atau memang bagaimana? Jadi kalau kita lihat dari usia anak-anak, anak-anak itu kan rentang usianya lebar sekali Mbak Dina. Jadi mulai dari dia baru lahir sampai dengan kalau aturan WHO itu kan sampai 18 tahun ya. Jadi ada beberapa kanker yang memang dominan di usia-usia tertentu. Ada juga kanker-kanker atau tumor yang dia lebih dominan di usia yang lebih tua, misalnya pada anak-anak remaja misalnya. Jadi tetap kalau misalnya kanker bola mata atau retinoblastoma seperti yang disebutkan Dr. Susanto tadi, itu deteksi dininya adalah pada fase fase dia baru lahir. Jadi setelah bayi baru lahir atau usia sekitar 1 sampai dengan 2 bulan itu bisa kan kita
periksakan ke dokter untuk imunisasi atau ke dokter untuk kontrol kesehatan secara rutin atau kontrol pertama setelah lahir itu kita juga bisa minta tolong dilihatkan nggak dok untuk matanya bagaimana kondisinya gitu. Jadi deteksi dini itu selalu memang lebih baik. Kemudian kalau fase maksud saya kalau leukemia tadi, kanker sel darah putih tadi itu juga rentang usianya sangat lebar. Jadi tapi umumnya mereka memang dijumpai pada usia di bawah 15 tahun. Gitu ya. Jadi usia antara 1 sampai dengan 10 tahun itu banyak ditemukan kasus-kasus leukemia. Meskipun tidak jarang juga kita menemukan beberapa kasus yang di bawah 1 tahun dan lebih dari 10 tahun. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, kanker di tulang, osteosarkoma, itu juga seringkali kita menemukan ini ya dok di usia remaja. Iya. Jadi usia-usia anak sekolah, pada waktu dia sudah SMP, SD yang sudah kelas-kelas 6 itu biasanya itu berkaitan ada beberapa dengan kasus. usia-usia remaja ini. Apakah ada indikasi hormonalnya itu dok yang membuat dia bisa menjadi pemicu atau bagaimana kanker ini? Iya, biasanya gini, memang ada beberapa kanker itu yang terkait dengan perubahan hormonal di dalam tubuh. Tetapi yang dikatakan oleh Dr. Sony tadi mengenai tumor tulang itu enggak. Ya, itu memang tidak ada kaitannya dengan hormonal. Tetapi kenapa dia cenderung timbul pada anak-anak usia besar, yaitu memang karena predisposisi umur aja. Ya, itu biasanya terkait dengan proses maturasi atau pematangan dari sel tulangnya sendiri. Nah, makanya kita sering menemukan pada usia-usia remaja. Padahal bisa dibayangkan usia remaja itu kan usia yang sedang aktif-aktifnya. Pada saat mereka mengalami suatu tumor tulang, itu pasti gerakan atau mobilitasnya pasti akan terganggu karena biasanya kan mengenai tulang panjang, baik itu di Jadi pertumbuhannya juga akan bisa berpengaruh juga. Akhirnya indikasinya ke kelumpuhan kah atau bagaimana atau ke keroposan tulang begitu? Ya artinya dia akhirnya nggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya karena biasanya yang diserang itu kan pada tulang dan di daerah persendian. Oh gitu ya. Ya. Ya demikian. Jadi memang kalau osteosarkoma ya dok, kita sering lihat itu awalnya ada riwayat benjolan di daerah lengan atau persendian yang tulang panjang biasanya. Oh tulang panjangnya. Jadi tulang panjang itu bisa terutama di daerah kaki, daerah dekat lutut terutama. Oh gitu ya. Jadi dengan keluhan awal biasanya, jadi keluhan utamanya biasanya dia ada benjolan. Demikian ya. Benjolan yang semakin membesar disertai dengan nyeri. Kemudian dia awalnya adalah ngilu-ngilu gitu, bisa berupa nyeri salah satunya nyeri tulang. Makanya tadi saya sampaikan. Jadi benjolan sekecil apapun itu memang kalau dicurigai bahwa itu menetap, artinya kok tidak bertambah kecil, sudah dibawa berobat kok tidak membaik, itu memang lebih baik diperiksakan lebih lanjut. Ya, jadi kalau misalnya ke dokter umum, terus kemudian ke dokter anak, bisa mungkin ke dokter anak yang seperti kita, konsultan hematologi, nanti kita akan periksa lebih lanjut. Apakah memang mengindikasikan ke arah keganasan atau kanker, misalnya pada tulang. Apalagi ada gitu, kalau misalnya benjolan itu membesar dalam waktu yang cepat. Oh gitu ya. Itu kita harus pastikan ganas biasanya. Iya. Keganasannya di situ baik tumor maupun kanker. Iya, kalau kanker itu salah satu tandanya kan dia bertambah besar dalam waktu yang singkat atau singkat. Ya, di antara kanker-kanker tersebut penanganannya yang mungkin lebih mudah dari segi mungkin pengobatan medisnya atau apa yang paling umum itu apa? Kanker apa itu dok? Kanker terbanyak itu kan leukemia. Jadi yang dikatakan Dr. Sony. Ya alhamdulillah. Leukemia terutama jenis yang ALL, yang leukemia limfoblastik akut itu memang angka kesembuhannya termasuk yang paling tinggi. Kalau di negara maju itu bahkan bisa mencapai 80%. Bahkan saat ini diduga sudah lebih dari 80% angka kesembuhan. Gitu. Tetapi di Indonesia sendiri kemarin hasil dari pengumpulan data di seluruh Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 50-60% ya. Betul. Masih angka kesembuhannya. Jadi kita belum bisa mencapai seperti di negara maju. Tetapi itu sudah termasuk yang tertinggi atau terbaik untuk angka kesembuhan. Gitu ya dok. Dan itu pengobatannya cukup lama. Jadi sekitar 2 tahun 3 bulan untuk kemoterapi.
Kalau dinilai secara mendunia ini berarti ada tingkat keseragaman dari penyakit leukemia ini, Dok. Sehingga mungkin artinya referensi daripada pengobatan ini kan tidak sulit untuk Indonesia pada akhirnya. Gitu ya. Kita sudah punya protokol nasional. Kita punya gitu protokol ya? nasional. Iya, untuk, jadi yang memang kita buat kasus-kasus secara ini. nasional. Iya. Karena kita itu ada namanya unit kerja koordinasi hematologi onkologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, jadi Iya. kita itu dengan concern yang sama sebagai dokter kanker anak, Iya. itu kita membuat protokol secara nasional. Iya. Protokol ini sebenarnya sudah pernah direvisi sampai 3-4 kali setahu saya. Iya. Sampai yang terakhir tahun 2018. Ya. Nah, itu yang kita gunakan. Iya. Dan itu masih cukup bagus. Cuman biasanya kan protokol itu harus diikuti dengan fasilitas. Iya. Kemudian juga dengan motivasi dari orang Betul. tua Iya. untuk mengobatkan anaknya. Jadi Iya. harus banyak faktor yang mendukung supaya protokol yang baik pun itu bisa memberikan outcome atau hasil penyembuhan yang baik juga. Demikian ya, Dok ya. Nah, tips apa yang bisa artinya anak-anak untuk era sekarang ini agar tidak terkena virus kanker atau juga menjadi sesuatu hal yang menjadi pencetus daripada kanker itu? Ya, gini Mbak Dina. Jadi seperti yang Dr. Santo sampaikan tadi bahwa penyebabnya itu kan tidak hanya satu. Iya. Jadi artinya kita menyebutnya sebagai multifaktorial. Jadi banyak faktor yang berpengaruh, banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Jadi dari faktor genetik tentunya kita tidak bisa mengubah apa-apa. Iya. Tetapi seperti misalnya paparan terhadap bahan kimia, paparan terhadap pestisida, paparan terhadap sinar ultraviolet misalnya, itu kan kita bisa cegah, termasuk yang tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa bahan makanan yang sifatnya memang bisa memicu timbulnya kanker. Tentunya juga pencegahan itu selalu lebih baik. Jadi dengan kalau misalnya tidak perlu sekali, misalnya ya jangan kalau bisa konsumsi makanan yang gitu sangat ya. sehat kualitasnya, makanan cepat saji itu juga Dihindari atau selain berhubungan dengan kanker, tentunya juga dengan kelainan metabolik yang lain seperti Iya. obesitas, Betul, kemudian gitu ya. diabetes mellitus, itu kan juga ada hubungannya dengan itu. Iya. Gitu ya, tentunya dengan gaya hidup yang sehat, olahraga yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, aktivitas sehari-hari yang baik. Iya. Jadi kemudian ditambah dengan mungkin termasuk pola pikir, cara kita menghadapi stres itu kan juga ikut pengaruh di dalamnya. Gitu Mbak. Jadi memang pencegahan memang selalu lebih baik. Jadi selalu gaya hidup sehat itu selalu diutamakan. Oke. Sejauh ini untuk memperingati Hari Kanker Anak sedunia ini, Dok. Ini kira-kira berapa persentase yang ditemukan di Kota Malang ini? Maksudnya persentase? Persentase dari penyakit yang diidap anak-anak ini, penyakit kanker yang diidap anak-anak ini, yang sudah ditemukan. Jadi gini, sejauh ini. Karena saya dengan Dr. Sony ini kan bekerja di rumah sakit tipe A. Oh gitu. Artinya tipe A itu rujukan. Iya. Rujukan istilahnya yang akhir ya. Iya. Sehingga penyakit-penyakit kanker pada anak ini banyak terdeteksi di kita dan banyak dirujuk ke kita. Oh gitu ya. Nah, karena itu memang membutuhkan penanganan dokter spesialis anak, konsultan hematologi onkologi. Iya. Nah, sehingga di kita pun di bagian anak, Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar itu kasus-kasus kanker anak itu mendominasi. Selain bayi-bayi baru lahir loh ya. Gitu ya. Kalau itu pastilah ya, namanya melahirkan itu kan alamiah ya. Betul, jadi otomatis betul. juga pasti akan banyak. Tetapi kalau dari penyakit kanker ini yang mendominasi, kasus kita memang termasuk kasus yang banyak. Banyak ini, Dok. Ya, dan rujukan kita itu bukan hanya dari Malang Kota, Iya. tetapi hampir dari seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya yang bagian selatan jadi ya. ya. Karena kalau utara itu kan rujukannya ke Surabaya. Iya. Oh demikian ya, Dok ya. Ada juga ini Mbak Dina, kasus yang kita dapat juga ada yang dari Tarakan, dari Sampai Nusa sejauh Tenggara, itu? Iya, betul. Sampai di luar pulau. Iya. Gitu ya, Dok ya. Jadi mereka
ya berdasarkan referensi kan biasanya mereka itu. Gitu ya. Ada fasilitas kesehatan yang mendukung untuk kanker itu ada di mana. Baik. Itu mereka akan mencari. Baik. Ya baik. Terima kasih atas penjelasannya Dr. Sony dan Dr. Susanto. Untuk apalagi saat ini rujukan-rujukan itu kan memang artinya tidak hanya area lokal saja, tapi sampai sampai luar kota segala gitu ya. Luar pulau. Luar pulau ini maaf. Ada beberapa memang. Sampai luar kota. Ada yang dari Palembang, gitu ya, karena mungkin kebetulan juga ada saudaranya di Malang. Nah. Terus kemudian di kita di Malang ini ada fasilitas untuk apa? Diagnosis dan pengobatan kanker anak. Baik. Makanya dia lebih memilih ke Malang. Oh gitu. Nah tentunya ini di Kota Malang ada wadah-wadah tertentu ini nanti ya, semacam komunitas-komunitas yang pemerhati kanker anak ini. Ya. Baik, begitu terima kasih. Sahabat Mako, sebentar lagi kita akan kedatangan narasumber dari komunitas sahabat anak kanker di Kota Malang. Selamat sore Bapak Nurferi Heri Susanto sebagai pendiri yayasan komunitas Sahabat Anak Kanker. Sahabat Anak Kanker. Aduh. Ini kira-kira yayasan ini, komunitas ini berdiri di tahun berapa? Kita ini sudah masuk tahun ke-7. Tahun ke-7. Jadi kita dari 2015 Agustus kita berdiri dan mulai melayani menghibur adik-adik pasien kanker anak di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Gitu. Inspiratif apa yang mendorong pendirian yayasan ini, komunitas ini? Karena kebetulan dua putra kami meninggal karena diagnosa tersebut. Jadi saya punya putra Galih sama Damar. Jadi Galih itu sejak usia 8 bulan sakit-sakitan, terus akhirnya diagnosa tegak itu waktu dipegang dokter Santo itu kanker, dan selama perawatan beliau yang merawat anak saya di situ. Galih suka main, Mbak, suka bawa mainan, jadi kadang sampai berantakin kamar, sampai kita ditegur perawat. Tapi untungnya pas ditegur itu ada dokter Santo yang bilang, loh ya nggak apa-apa, anak-anak itu memang harus main. Dari hal tersebut akhirnya ketika pengobatan anak kami sudah selesai, protokol kemonya sudah selesai dan hasilnya bagus, saya mohon izin ke dokter Santo untuk bawa mainan ke rumah sakit untuk untuk ngajak main teman-temannya Galih. Alhamdulillah beliau setuju dan akhirnya kita bikin acara pertama waktu itu, Dok, dan sambutannya cukup bagus. Dari pihak rumah sakit juga cukup support. Akhirnya dari acara pertama itu kita ke acara kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ini kita masuk tahun ke-7. Bapak Nurferi ini terbantu oleh siapakah faktor pendukungnya? Kira-kira bersama teman-teman atau bersama dengan penyintas kanker sebelumnya, orang tua? Kita punya relawan. Kita punya relawan yang awalnya ketika saya share saya mau bawa mainan ke rumah sakit, itu teman-teman saya itu support, mereka kirim mainan, mereka ada yang mau ikut. Akhirnya ya karena kita punya sosmed juga, jadi banyak masyarakat umum yang ikut terlibat juga. Selain itu kita juga membuat grup untuk keluarga pasien. Jadi kita mengumpulkan keluarga pasien itu biar kita bisa saling support, saling memberi informasi, saling mendoakan juga. Jadi seringkali ketika ada kebutuhan darah tapi kosong, itu kita dapat infonya dari grup keluarga, terus kita menggerakkan teman-teman relawan untuk donor, lebih ke seperti itu. Jadi banyak pihak, termasuk juga dukungan dari pihak rumah sakit. Karena kita tidak bisa menghilangkan dukungan dari pihak rumah sakit. Mereka sangat welcome, sangat kerjasama kita dengan Saiful Anwar cukup erat. Itu ya kerjasamanya. Jadi dari pihak PKRS, dokter dari pihak Irna juga. Jadi alhamdulillah kita malah diberi ruangan di sana untuk ruang bermain.
kita kemarin sebelum pandemi sempat menghias temboknya dong, sempat mural. Jadi temboknya kan rumah sakit itu kan boring tuh Mbak, apalagi gitu, buat anak-anak. Jadi warnanya. Iya, jadi kita gambar, terus tembok-temboknya pun kemarin kita tempel stiker dok ya. Terus bikin alhamdulillah karena Dr. Susanto sendiri kepala instalasinya, jadi bikin gazebo, bikin ruang bermain outdoor yang di masa pandemi ini ya sangat bermanfaat buat adik-adik karena mereka kan tidak dimungkinkan untuk bermain di ruangan tertutup karena kondisi pandemi seperti itu. Betul. Secara mentalnya bagaimana dok kira-kira? Adakah kerjasama secara psikiatrinya gitu kira-kira? Jadi gini, memang terapi untuk anak kanker itu kan bukan sekedar kemoterapi atau operasi atau radiasi radioterapi, tetapi terapi suportif itu penting. Betul. Nah, salah satu terapi suportif yang non obat-obatan atau non farmasi itu salah satunya seperti yang dikatakan Om Ferry. Saya manggilnya Om Ferry ya. Om Ferry, iya lebih. Nama beken itu. Itu adalah lebih terapi bermain. Ya. Makanya waktu pertama kali dicetuskan itu, karena awalnya itu adalah mensupport anak-anak untuk bermain pada saat mereka sedang dalam perawatan. Saya sangat mendukung sekali. Bermain itu kan hak anak-anak, baik yang sehat maupun yang sakit, apalagi yang sakit. Ya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata berkembang, nggak cuman bermain saja, membaca, terus kemudian juga kita membuat mural untuk visual healing. Jadi artinya bangun tidur tidak lihat tembok rumah sakit, tapi lihat pemandangan, lihat sesuatu, itu suatu bentuk pengobatan sebenarnya atau suportif untuk mereka. Ya, ruang bermain kita ada, bahkan sudah dinamai oleh pasien itu anak-anak itu markas jagoan. Jadi jagoan itu bukan menunjukkan bahwa mereka itu anak yang nakal, enggak. Tapi jagoan itu artinya mereka punya semangat dan kemauan untuk melawan sakitnya. Ya, itu jagoan buat kita itu adalah itu. Ya. Terus kemudian selama pandemi 2019-2020, alhamdulillah pihak rumah sakit, dalam hal ini Direktur RSSA itu menyetujui untuk membuat gazebo. Nah, kita ada 2 gazebo di taman, di instalasi rawat anak yang memang kita gunakan untuk ruang bermain terbuka. Ya, jadi di situ ada mainan, ada perpustakaan, jadi buku-buku yang kita sediakan. Bahkan buku pun kalau dibawa pulang nggak kembali lagi, kita masih punya persediaan. Nah, persediaannya dari mana? Dari relawan, kemudian dari alumni. Alumni kita itu setiap waktu selalu mengirim sumbangan buku, dan bukunya bukan buku-buku yang kalau saya bilang buku ecek-ecek, enggak, tapi bukunya itu betul-betul buku yang bagus, yang hardcover, yang jadi benar-benar mensupport untuk saya berterima kasih dengan sahabat anak kanker yang menginisiasi, yang memulai sehingga bisa berkembang maju sampai sekarang ini. Om Ferry, nah ini pengenalan ke masyarakat perihal sosialisasi di lingkungan terdekat, lingkungan masyarakat Kota Malang khususnya, kemudian juga informasi yang diberikan untuk para penyintas juga kanker ini bagaimana yang dilakukan? Jadi kita punya akun sosmed, akun Instagram @sahabatanak_kanker. Dari situ kita berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi kita ngomong sebelum pandemi kita ngomong sebelum pandemi juga, awal-awal pandemi juga kita sering bikin acara edukasi. Jadi tapi karena kita sahabat anak kanker yang kita nggak pernah bikin acara edukasi yang formal. Kita edukasinya itu kita ngajak adik-adik pasien dan keluarganya piknik ke Batu. Family gathering. Iya, family gathering. Nah, anak-anaknya main jalan-jalan ke Jatim Park. Bapak ibunya kita edukasi. Ada Dokter Santo, ada Dokter Sony, dan dokter-dokter spesialis yang lain yang kami undang. Jadi dari situ anak-anaknya hak bermainnya dapat,
orang tuanya juga bisa rehat sejenak dari kesibukan pekerjaan dan kesibukan merawat anak, juga bisa dapat pengetahuan, kan kadang orang tua itu kadang malu buat tanya atau sungkan buat tanya. Jadi ketika pas kita gathering itu, karena acaranya itu non formal, ya kita dorong mereka untuk monggo ditanyakan apapun perihal anak-anaknya. Jadi yang kita lakukan seperti itu, dan alhamdulillah so far berjalan cukup bagus. Jadi kalau menurut kami di Sahabat Anak Kanker itu, komunikasi antara orang tua dengan dokter itu cair, lancar. Jadi ada apa-apa itu orang tua menghubungi dokter Santo, dan dokter Santo pun sangat responsif. Selama saya kenal dokter Santo itu, beliau orangnya informal terbuka, nggak pernah pakai birokrasi, informatif Mbak. juga. Iya, jadi informatif banget. Informasi. Beliau kalau di rumah sakit nggak pernah pakai jas dokter. Yes, karena takut nanti anak-anaknya. Iya, jadi dokternya datang. Seragam beliau itu ada gambarnya superhero kecil-kecil gitu, custom bikin. Terus kalau nggak gitu pakai batik atau apa, pokoknya itu yang bikin anak saya nyaman. Anak saya nggak takut dengan dokter itu ya karena beliau ketika visite atau apa itu benar-benar relax, benar-benar itu. Terus vibes-nya selalu positif, dokter Santo. Jadi semenjak saya kenal beliau itu, kalau bilang apa gitu, kita sadar sakit anak kita berat. Tapi ketika beliau yang menyampaikan tuh, rasanya tenang. jadi yakin ada harapan di sana. Ada harapan untuk kita memperjuangkan. Plus banget ya. Seperti itu. Terus kira-kira saat pandemi ini bagaimana situasinya, Cikono? Jadi selama pandemi yang dilakukan Sahabat Anak Kanker itu, kita tetap berusaha memenuhi hak bermain mereka. Jadi yang biasanya kita bikin acara bermain, sekarang kita kirim mainannya ke rumah. Tujuannya biar mereka nggak main keluar. Jadi kan pandemi ini buat orang sehat aja berbahaya, apalagi buat anak-anak kanker yang karena sakitnya itu dan karena pengobatannya yang cukup berat itu kan imunnya sangat beresiko, Dok. Jadi ya kita berusaha mengajak mereka untuk main di rumah, kita kirimi mainan. Jadi setiap bulan selalu kita usahakan kirim mainan, masker. Terus kalau untuk aktivitas di rumah sakit, memang untuk aktivitas bermain sementara kita batasi, karena ya demi menjaga adik-adik dan menjaga relawan kita juga. Tapi support masih kita berikan, support. Jadi diapers, masker, susu itu relawan kita tetap standby. Jadi ketika ada permintaan langsung kita drop. Jadi mereka tetap ngerasa ada keluarga, ada sahabat di sana yang selalu ada buat menemani perjuangan mereka. Ini yang pertama untuk komunitas Sahabat Anak Kanker. Kira-kira kesan dan pesan-pesan untuk bisa lebih dekat ke masyarakat bagaimana mungkin? Jadi kita semua pasti tahu beratnya sakit kanker itu seperti apa, apalagi buat anak-anak. Jadi yang selalu kami sampaikan ke masyarakat itu, anak-anak ini walaupun sedang sakit, mereka bisa bahagia jika kita melakukan sesuatu. Jadi ayo kita melakukan sesuatu yang real untuk mereka. Kita support mereka, kita dukung mereka melalui banyak cara yang ada untuk menunjukkan kepedulian dan dukungan kita untuk perjuangan anak-anak melawan kanker. Empati begitu. Kita ya sebagai masyarakat yang normal. Mungkin Dokter Susanto pesan dan kesan. Jadi terima kasih. Jadi mungkin untuk masyarakat khususnya orang tua, jadi mungkin yang ingin saya sampaikan pertama bahwa penyakit kanker itu bukan penyakit menular, bukan penyakit bawaan, dan penyakit ini bisa disembuhkan. Meskipun tingkat kesembuhannya berbeda-beda. Ya, bertahap ya. Kemudian yang kedua, kalau masyarakat atau orang tua menemukan tanda-tanda kecurigaan ke arah kanker pada anaknya, jangan takut, jangan malu untuk segera membawa berobat. Ya, di Malang sudah tersedia fasilitas
sudah tersedia dokter yang bisa menangani, jadi monggo silakan dibawa berobat ya, supaya bisa diperiksa lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, khususnya untuk para orang tua yang anaknya sedang menderita kanker, harus tetap semangat. Ya, optimisme itu penting karena itu salah satu keberhasilan di dalam pengobatan. Kemudian untuk sahabat anak kanker, ya mohon tetap setia menemani adik-adik. Ya, terus. Pandemi itu tidak mengurangi aktivitas. Ya, pandemi itu masih bisa selain mungkin aktivitas bermain tidak bisa langsung, tetapi setidaknya ada support advokasi ya, membantu mensupport untuk orang tua yang sedang mengobatkan anaknya dengan kanker. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kasih, saya kira kerjasama kita dengan sahabat anak kanker ini yang mendukung pelayanan kanker yang komprehensif di Malang Raya ini. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih Om Ferry. Demikian Sobat Mako bincang-bincang kita bersama narasumber pejuang kanker pada anak sekaligus pendiri Yayasan Komunitas Kanker Anak di Kota Malang. Saya Dina Ayu, undur diri. Semoga hal ini menjadi inspiratif dan informatif yang berharga bagi kita semua.